Kemudian kenapa kok kita perlukan kandang transisi di sapi perah farm ini? Karena kalau misal kita tidak ada kandang transisi ini, pemantauan untuk induk dan pedet akan lebih susah. Pemantauan untuk induk itu pasti akan lebih susah. Kemudian masa transisi itu juga sangat penting karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih setelah menonton setia di YouTube kami Sapi Perah Farm. Di sini saya perkenalkan dulu, saya Dr. Hewan Luis selaku tim Kesman di bagian dari tim Sapi Perah Farm sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa transisi dan juga kandang transisi untuk sapi yang bunting dan yang akan menjelang partus atau lahir pedet. Pertama, masa transisi sendiri di sini kita bagi 3 minggu. 3 minggu artinya 3 minggu sebelum kita prediksi lahir dan 3 minggu setelah lahir atau setelah partus. Di sini kita punya kandang yang sebagai masa transisi. Jadi sapi-sapi yang sudah bunting mendekati 9 bulan itu kita pindah ke kandang-kandang ini. Kita pindah ke kandang-kandang ini, kita sendirikan. Kemudian setelah kita sendirikan di kandang transisi ini, sapi yang terpantau akan melahirkan atau kita indikasi akan partus dalam beberapa hari, itu akan kita pindah ke bedding ini. Jadi pertama tandanya pasti air susu sudah memancar dari puting. Jadi ketika sapi duduk atau sapi posisi tidur seperti itu, air susu itu sudah pasti memancar. Itu tanda pertama. Kemudian tanda kedua itu sapi sudah sering rebahan dan ketika selesai makan dia akan tidur. Selesai makan tidur, hanya seperti itu saja. Kemudian setelah kita tahu kondisi sapi yang hamil tua tadi, hamil 9 bulan itu nanti kita akan segera pindah ke kandang yang sudah kita siapkan bedding ini. Jadi bedding ini sendiri terdiri dari geraji kayu atau gerajenan kayu. Ini berfungsi untuk kenyamanan sapi, juga agar sapi lebih hangat, lebih kering seperti itu. Agar nanti ketika sapi partus atau sapi telah lahir itu nanti pedet dapat segera kering, kemudian induk juga nyaman ketika melahirkan. Kemudian pedet juga bisa terawat lah artinya, karena kan alasnya kering dan hangat gitu. Kemudian kenapa kok kita perlukan kandang transisi di sapi perah farm ini? Karena kalau misal kita tidak ada kandang transisi ini, pemantauan untuk induk dan pedet akan lebih susah. Pemantauan untuk induk itu pasti akan lebih susah. Kemudian masa transisi itu juga sangat penting karena terkait dengan perubahan hormonal ya. Jadi 3 minggu sebelum melahirkan dan 3 minggu setelah melahirkan itu akan ada perubahan hormonal dari sapi sendiri. Karena induk sapi harus memproduksi susu setelah melahirkan, harus memproduksi kolostrum, kemudian kebutuhan kalsiumnya juga pasti akan tinggi, kebutuhan mineral yang dibutuhkan untuk produksi susu untuk pedetnya sendiri, untuk
yang akan kita perah itu pasti akan membutuhkan tinggi. Jadi transisi antara hormonalnya itu sangat tinggi. Jadi harus kita sendirikan di kandang ini. Jadi pemantauannya lebih mudah. Terus pemberian mineral, pemberian vitamin, kemudian pemberian pakan itu pasti kita bedakan dengan gizi yang lebih baik, kandungan mineral yang lebih seimbang. Kemudian juga selain di pakannya juga kita tambahi seperti ini, kita gantungkan mineral block ini. Mineral block ini juga berperan penting ya untuk perubahan hormonal tadi 3 minggu sebelum sapi melahirkan dan 3 minggu setelah sapi melahirkan. Karena di fase-fase ini, fase-fase setelah melahirkan dan sebelum melahirkan ini, ya sekitar 1 bulan, 3 minggu tapi ya sekitar 1,5 bulan ini, itu rawan penyakit-penyakit yang pasca partus. Biasanya penyakitnya yang paling sering itu hipokalsemia. Jadi sapi itu nanti akan, kalau kita tidak rawat dan kita tidak penuhi kebutuhan mineralnya, kita tidak pantau, kita tidak berikan pakan yang bagus setelah partus, itu nanti akan kekurangan kalsium. Jadi dia produksi susu, namun asupan nutrisinya kurang. Ketika asupan nutrisi kurang dan produksi susunya, apalagi susu awal itu kolostrum 1 minggu awal itu nanti akan ngedrop kandungan kalsium dalam tubuh itu pasti akan turun, yang menyedot dari tulang-tulangnya. Jadi induk itu akan memproduksi susu dengan kalsium yang ada di tulang-tulang induknya. Akibatnya apa? Akibatnya sapi nanti akan hipokalsemia, yang kita sebut hipokalsemia atau kekurangan kalsium. Kondisi di mana induk sapi itu kekurangan kalsium. Di situ sapi akan rawan ambruk, susah berdiri kalau tidak kita lakukan tindakan. Dan ketika itu terjadi, ketika kita tidak tambahin mineral, ketika kita tidak menambahkan kalsium, ketika sudah ambruk, walaupun kita bisa lakukan tindakan medis ya, sesuai dengan tindakan kedokteran, walaupun kita bisa berdirikan, tapi tidak akan sempurna ke depannya. Karena sudah ada riwayat ambruk itu tadi. Jadi tulang-tulang yang tadinya dipenuhi dengan kalsium, kekuatannya terukur menjadi berkurang kekuatannya. Karena kalsium yang kurang dan disedot menjadi susu itu tadi. Jadi terkait dengan kondisi-kondisi tersebut, itulah sangat pentingnya kandang transisi ini untuk menyendirikan induk sapi, juga pedetnya agar lebih terawat lagi, agar pedetnya juga bisa kita rawat, kemudian induknya juga kita bisa intensifkan begitu. Itu pentingnya kandang transisi sendiri agar tingkat kematian pedet rendah. Kemudian tingkat penyakit hipokalsemia induk juga rendah, agar pakan induk terkontrol lah gitu. Jadi sangat penting. Kemudian juga 3 minggu setelah transisi, 3 minggu setelah induk melahirkan, 3 minggu setelah induk di kandang ini, itu nanti kolostrum kan sudah habis. Dan induk juga jika kita lihat sudah stabil, kondisinya baik, kondisinya sudah bisa dilakukan pemerahan normal, tidak ada penyakit, itu nanti kita akan rilis ke kandang pemerahan, ke kandang normal pemerahan biasa untuk diperah seperti biasa. Jadi 3 minggu sebelum induk lahiran, induk ditaruh sini, dan 3 minggu setelah induk lahiran, induk akan dipindah ke kandang produksi seperti itu. Di sini juga penambahannya banyak ya. Penambahannya meliputi mineral untuk pakan, mineral tabur, kemudian mineral blok seperti ini. Kemudian kita juga kasih soda kue atau sodium bikarbonat untuk mengamankan kadar pH di dalam rumennya. Kemudian setiap 1 minggu sekali kita di sini akan memberikan elektrolit pada minumnya untuk mencegah dia dehidrasi karena kepanasan atau karena kan cuaca tidak menentu. Jadi kita rutin setiap minggu berikan elektrolit khusus untuk kandang transisi ini lebih banyak seperti itu.
Ya, kira-kira sekian untuk penjelasan dari kandang transisi yang ada di Sapi Perah Farm ini. Saya kira sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Dr. Hewan Louis Indra dari tim Sapi Perah Farm pamit undur diri. Terima kasih.